Israel adalah pemasok kurma terbesar nomor 2 di dunia. Ya, kalian nggak salah mendengar apa yang gue bilang barusan. Dan faktanya, kurma yang berasal dari Israel ternyata juga beredar di negara kita. Negara yang dimana mayoritas penduduknya mengutuk Israel atas kejadian yang telah terjadi di Gaza. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan yang emosional dengan negara Palestina. Dengan terjadinya perang yang ada di Gaza, membuat mayoritas penduduk di Indonesia memberikan dukungan kepada Palestina. Salah satunya dengan aksi boikot terhadap produk kurma yang diimpor dari negara Israel. Lantas, seberapa berpengaruhnya aksi boikot ini terhadap perekonomian di Indonesia? Bersama gua, Aftan Nasrullah, kita akan membahas masalah ini dalam episode Dokumentari Politik. Gua akan memulai pembahasan ini dengan apa yang dialami oleh Palestina sampai saat ini. Sudah hampir bertahun-tahun perseteruan antara Palestina dan Israel seakan tidak terselesaikan. Yang terbaru di tahun 2023, Hamas melakukan serangan besar dadakan terhadap Israel di awal bulan Oktober. Namun, serangan ini mendapatkan serangan balasan dari Israel yang sangat disayangkan mengakibatkan terbunuhnya ribuan penduduk Palestina di Gaza, yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak kecil. Kejadian mengerikan ini membuat negara-negara di dunia melontarkan seruan terhadap Israel agar melakukan gencatan senjata dan segera menghentikan peperangan. Sangat disayangkan seruan masyarakat di dunia ini dianggap sebagai angin lalu dan tidak digubris oleh Israel, dan membuat beberapa kelompok masyarakat geram atas ketidakpeduliannya Israel kali ini. Kondisi inilah yang akhirnya membuat terciptanya suatu gerakan di mana gerakan ini melakukan boikot, divestasi, dan memberikan sanksi terhadap Israel. Gerakan tersebut bernama BDS Movement. Secara sederhananya, BDS atau Boycott, Divestment, and Sanction adalah gerakan protes non-kekerasan global terhadap suatu penindasan yang terjadi di suatu daerah. Gerakan boykot ini dilakukan kepada pihak terkait yang memberikan dukungan terhadap Israel, seperti lembaga-lembaga olahraga, budaya, dan akademis Israel. Dan dari semua perusahaan Israel dan internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina. Lalu, gerakan kedua yaitu melakukan divestasi keuangan dari negara dengan cara mendesak bank, dewan lokal, gereja, dana pensiun, dan universitas untuk menarik investasi dari negara Israel dan semua perusahaan Israel dan internasional yang mendukung apartheid Israel. Dan yang terakhir, memberikan sanksi kepada pemerintah untuk menekan pemerintahan Israel agar mematuhi hukum internasional dan mengakhiri kebijakan kontroversialnya terhadap Palestina. Hal ini dilakukan dengan melarang bisnis di pemukiman ilegal Israel, mengakhiri perdagangan militer dan perjanjian perdagangan bebas, serta menangguhkan keanggotaan Israel di forum internasional seperti badan-badan PBB dan FIFA. Salah satu pendiri BDS, Omar Barghouti, mengatakan gerakan ini dimulai pada tahun 2005, terinspirasi oleh boykot yang membantu mengakhiri apartheid di Afrika Selatan dan metode gerakan hak sipil Amerika Serikat tanpa kekerasan. Gerakan BDS didukung oleh serikat pekerja, gereja, LSM, dan gerakan yang mewakili jutaan orang di setiap benua. Ada beberapa tokoh masyarakat termasuk Uskup Agung Desmond Tutu, Naomi Klein, Roger Waters, Angela Davis, dan Judith Butler yang mendukung gerakan BDS. Gerakan BDS Palestina bertujuan agar mendesak tekanan tanpa kekerasan terhadap Israel, hingga Israel mematuhi hukum internasional dengan memenuhi 3 tuntutan dari gerakan ini. Yang pertama, mengakhiri pendudukan dan kolonialisme seluruh tanah Arab dan membongkar tembok. Kedua, mengakui hak-hak dasar warga negara Arab Palestina di Israel atas kesetaraan penuh. Dan yang ketiga, menghormati, melindungi, dan memajukan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah-rumahnya dan harta bendanya sebagaimana diatur oleh Resolusi PBB 194.
Gua akan balik lagi ke topik kurma produksi Israel. Produksi dari kurma Israel sebenarnya memiliki angka yang fantastis. Secara umum, Timur Tengah dan Afrika adalah pasar utama kurma, dengan negara-negara seperti Tunisia, Iran, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Mesir memimpin dalam konsumsi dan produksi. Tapi beberapa tahun terakhir, produksi kurma dari Israel mengalami peningkatan yang lumayan drastis. Pada tahun 2017, Israel mampu memproduksi kurma dengan nilai ekspor 181,2 juta dolar. Dan di luar dugaan, Israel pengekspor utama nomor 2 di dunia. Lalu, bagaimana nasib kurma Israel di pasar Indonesia? Kurma Israel sepertinya tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pasarnya sendiri di negara kita ini, Indonesia. Majelis Ulama Indonesia, MUI, membuat pernyataan agar seluruh umat Islam di Indonesia tidak menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel, termasuk kurma itu sendiri. Utamanya di bulan Ramadan, di bulan suci ini. Peringatan dari MUI ini juga tercantum dalam Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina. Ketua Komisi 1 DPR RI juga memberikan tanggapan mengenai gerakan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi Israel tidak akan menyelesaikan masalah di tengah situasi yang terjadi di jalur Gaza. Meskipun begitu, ia mendorong agar Indonesia bersikap keras di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menyikapi isu tersebut. Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menilai ajakan untuk memboikot produk Israel yang ramai di media sosial dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat industri dalam negeri. Pihak yang pertama merasakan efek dari fatwa MUI ini tentang hukum dukungan terhadap Palestina adalah para pedagang kurma. Pedagang kurma di Tanah Abang mengakui toko mereka tidak menjual kurma Israel. Good job. Para pedagang juga menjelaskan kalau konsumennya yang mayoritasnya ibu-ibu mulai kritis bertanya dan sudah mulai tahu asal dari produk kurma. Bahkan ya, mereka sampai searching melalui smartphone-nya sendiri. Jadi ibu-ibu nih sebelum beli nih sekarang ke Tanah Abang, dia searching dulu nih, kurma ini dari Israel bukan? Kalau dari Israel mereka nggak jadi beli. Luar biasa ibu-ibu. Namun, di sisi lain, ternyata peringatan ini juga mempengaruhi perusahaan di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern atau AP3MI mengatakan bahwa aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat terhadap produk yang berkaitan dengan Israel berpotensi membuat transaksi di pasar modern akan anjlok bahkan hingga 50%. Pengusaha tentunya berharap kondisi ini akan disikapi oleh pemerintah dengan bijak. Kondisi ini tidak hanya menekan pengusaha, namun juga bisa berdampak ke karyawan. Selaras dengan yang dialami oleh para pengusaha, perusahaan-perusahaan di Indonesia juga mengalami hal yang serupa. Perusahaan yang dianggap berafiliasi dengan Israel masih mengalami efek kejatuhan akibat boikot dari masyarakat. Upaya memperbaiki citra ke masyarakat disarankan untuk terus dilakukan guna menjaga kinerja perusahaan di tengah persaingan usaha. PT Unilever Indonesia Tbk tercatat di pasar modal ini mengalami penurunan harga saham yang signifikan, yang di awal perdagangan dibuka di angka Rp3.020, ditutup di posisi Rp2.920. Senasib dengan Unilever, perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald juga ikut terdampak aksi boikot ini atas konflik yang bermula pada peristiwa 7 Oktober 2023 tersebut. Harga saham McDonald juga jatuh karena sentimen saat konflik pertama kali meletus. Harga saham McDonald anjlok dari sekitar $280 US menjadi turun hingga titik terendah hampir $240 US per sahamnya. Naasnya, terjun bebasnya McDonald dalam pasar saham diakibatkan oleh informasi palsu yang dialaminya atau kena hoax. Kontroversi McDonald dipicu ketika salah satu pemegang waralaba McDonald di Israel mulai menawarkan diskon atau makanan gratis kepada tentara Israel menyusul serangan militan Hamas pada 7 Oktober. Hal ini membuat pemegang waralaba lainnya mengeluarkan pernyataan menjauhkan diri dari tindakan ini. Mari coba kita lihat dari beberapa sudut pandang tentang aksi boikot yang dilakukan di Indonesia. Aksi boikot ini bisa dianggap sebagai pengungkapan rasa solidaritas terhadap penduduk Palestina yang sedang mengalami kesusahan akibat kebijakan pemerintah Israel. Boikot ini dapat memiliki dampak yang kuat terhadap opini publik dan sekaligus menekan pemerintah Indonesia agar dapat mengambil sikap yang lebih tegas mengenai konflik yang sedang terjadi di jalur Gaza. Semoga dan saya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aksi boikot yang terjadi di Indonesia agar dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi
ketika aksi boykot ini terjadi. Sejak ramainya aksi boykot Israel di dunia, para pelaku bisnis secara aktif mengatasi dengan melakukan edukasi ke konsumen lewat investasi iklan dan inovasi produk untuk meredam persaingan. Dan kita, gua dan kalian, sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat mulai berpikir kembali atas apa yang telah kita putuskan. Mau seperti apapun dukungan kita ke Palestina, kita harus mempertimbangkan dampak aksi tersebut terhadap perekonomian negara kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan disikapi dengan bijak. Silahkan berbagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan gua akan menutup episode ini dengan quote dari Bertrand Russell. Patriot selalu berbicara tentang mati untuk negara mereka, tetapi tidak pernah berbicara tentang membunuh untuk negara mereka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Aftan Nasrullah. Bye-bye. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar.